Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya, Fajar Ulan Saputra. Kali ini kita masih di pembelajaran ya tentang AIJ, yaitu Administrasi Infrastruktur Jaringan. Oke, kita sekarang sudah di KD7 ya. Oke, kita akan langsung masuk ke materinya saja. Oke, di KD7 ini tentang menganalisis permasalahan routing dinamis. Ya, oke, adapun indikatornya adalah siswa mampu menganalisis konfigurasi ulang routing dinamis. Siswa mampu mengetahui troubleshooting routing berdasarkan konfigurasi ulang routing dinamis. Siswa mampu menangani konfigurasi ulang routing dinamis. Tujuannya adalah siswa dapat menganalisis konfigurasi ulang routing dinamis. Siswa dapat mengetahui troubleshooting routing berdasarkan konfigurasi ulang routing dinamis. Siswa dapat menangani konfigurasi ulang routing dinamis. Adapun bahan dan alat adalah laptop serta modul. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama ada routing dinamis ya. Routing protokol adalah berbeda dengan routing protokol. Routing protokol adalah komunikasi antara router-router. Routing protokol mengizinkan router-router untuk sharing informasi tentang jaringan dan koneksi antar router. Router menggunakan informasi ini untuk membangun dan memperbaiki tabel routingnya. Distance vector, sebuah distance vector protokol menginformasikan banyaknya hop ke jaringan tujuan dan arahnya di mana sebuah paket dapat mencapai jaringan tujuan. Algoritma distance vector juga dikenal sebagai algoritma Bellman-Ford. Router mampu untuk melewatkan update router ke tetangganya. Link state routing ini menggunakan teknik link state, di mana artinya tiap router akan mengumpulkan informasi tentang interface, bandwidth, round trip, dan sebagainya. Kemudian, antar router akan saling menukar informasi, nilai yang paling efisien yang akan diambil sebagai jalur dan dimasukkan ke dalam tabel routing. Dengan menggunakan algoritma, pengambilan keputusan shortest path first, ya, informasi LSA tersebut akan diatur sedemikian rupa hingga membentuk suatu jalur routing. Lalu ada protokol ini. Protokol yang menggunakan algoritma ini adalah OSPF dan OSPF. Ya. OSPF merupakan routing protokol berbasis link state, termasuk dalam interior gateway protokol, menggunakan algoritma Dijkstraat untuk menghitung path first ya, menggunakan cost sebagai routing metric. Setelah antar routing bertukar informasi, maka akan terbentuk database link state pada masing-masing router. Lalu kita masuk ke bagian B, perhitungan metrik dan administratif distance pada routing RIP. Routing RIP menggunakan hop count sebagai satuan metrik. Hop count adalah banyaknya jaringan yang akan dilewati untuk menuju suatu network tujuan. Metrik pada routing RIP sebenarnya berguna jika sebuah router memiliki beberapa jalur atau path untuk mencapai suatu network tujuan, sehingga routing RIP akan memiliki jalur atau path dengan jumlah hop atau lompatan terkecil. Sehingga path utama atau yang sering dilalui oleh paket data, sedangkan path lainnya hanya akan berfungsi sebagai cadangan jika path utama mengalami masalah atau kendala. Sedangkan pada perhitungan metrik menggunakan administrative distance, hanya base path yang akan dimasukkan ke dalam tabel routing. Sedangkan path yang memiliki metrik yang lebih besar tidak akan terlihat pada tabel routing. Untuk melihat metrik dari network tujuan dari sebuah router yang menjalankan RIP dapat menggunakan perintah sebagai berikut. Ya, ini adalah ya. Nanti akan saya perlihatkan lagi ya untuk lebih jelasnya. Oke, lalu kita masuk ke perhitungan metrik ya pada routing OSPF. Protokol routing OSPF menggunakan cost sebagai metrik. Jalur path dengan cost terendah yang akan dipilih sebagai base path untuk menuju remote network. Nilai cost ini merupakan penjumlahan total link untuk menuju remote network router MikroTik. Memberikan nilai cost default 10 pada setiap link
Jika pada gambar 71 ya, nanti akan saya tampilkan, ditetapkan routing OSPF untuk menuju ke network 192.168.20/24. Maka jaringan 192.168.10/24 terdapat dua buah COS yang terjadi, yaitu 20, yaitu 10 tambah 10, yaitu jalur yang melewati R1 dan R2, serta COS ya, atau COS dengan nilai 30, yaitu 10 plus 10 plus 10, yaitu jalur yang melewati R1, R2, dan R3. R1, 2, 3 sini adalah router ya, router yang dilewati. Sehingga baseband yang dipakai oleh COS memiliki nilai 20 ya, diambil yang terkecilnya. Permasalahan pada routing dinamis. Sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubung antar router lainnya. Rute yang dipelajari oleh router setelah seorang administrator mengkonfigurasi sebuah protokol routing yang membantu menentukan rute. Sekali seorang administrator jaringan mengaktifkan rute dinamik, maka rute akan diketahui dan diupdate secara otomatis oleh sebuah proses routing ketika terjadi perubahan topologi jaringan yang diterima dari internetwork. Ini adalah tabel ya, dari perbedaan antara statik dan dinamik ya. Bisa dilihat. Lalu ada tabel routing adalah sebuah tabel yang berisi tentang informasi dari mana sumber, tujuan, dan lewat mana sebuah paket akan dikirimkan. Tabel routing berisi informasi alamat network tujuan, interface router yang terdekat dengan network tujuan, lalu metrik, yaitu sebuah nilai yang menunjukkan jarak untuk mencapai network tujuan menggunakan teknik berdasarkan jumlah lompatan atau hop count. Ya. Jika jaringan tujuan terhubung langsung di router langsung mengetahui port yang harus digunakan untuk meneruskan paket. Jika jaringan tujuan tidak terhubung langsung dengan router harus mempelajari rute terbaik yang akan digunakan untuk meneruskan paket. Informasi ini dapat dipelajari dengan cara manual oleh network administrator. Lalu ada dynamic routing. Ya. Dynamic routing digunakan untuk menangani kelemahan static routing yang tidak dapat mencari jalur alternatif ketika jalur pengiriman putus, sehingga data tidak dapat terkirim. Secara umum, dynamic routing dibagi menjadi dua kategori, yaitu distance vector dan link state. Distance vector adalah proses routing berdasarkan arah dan jarak dalam penetapan jalur terbaik. Hanya melibatkan jumlah hop count, routing ini tidak dapat menganalisis bandwidth. Distance vector mendapatkan informasi dari router yang terhubung langsung dengan jaringan router tersebut. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian akan mengelola tabel routing. Yang tergolong di distance vector adalah RIP versi 1 dan versi 2, juga IGRP ya, atau Interior Gateway Routing Protocol. Cara kerja distance vector sebuah router awalnya hanya memiliki informasi tentang jaringan yang terhubung secara langsung dengannya. Kemudian, router yang lain akan saling mengirimkan data jaringan yang ia punya. Setiap router akan melakukan pengecekan terhadap data-data yang didapat dan dibandingkan dengan tabel routing masing-masing router. Jika belum ada, maka akan dimasukkan. Jika sudah, dibandingkan jumlah hopnya. Lalu ada link state. Link state adalah proses routing yang membangun topologi database-nya sendiri. Link state akan melakukan penyelidikan terhadap semua koneksi yang ada dalam jaringan. Dalam link state hop count, kapasitas bandwidth jaringan serta parameter-parameter lainnya ikut menentukan jalur terbaik melalui router tetangganya. Router tetangga dicari dengan hello packet. Kelebihan link state yang pertama sudah support VLSM dan CIDR. Link state advertisement adalah paket kecil dari informasi routing yang dikirim antar router. Memiliki topologi database berisi tentang informasi semua router yang terhubung dengan jaringan. Memiliki algoritma SPF dan SPF3 untuk menentukan percabangan untuk menentukan jalur terbaiknya. Lebih tepat dalam penyatuan jaringan jika dibandingkan dengan distance vector. Cara kerja link state, router akan mengirimkan hello packet secara periodik. Setiap router akan mempelajari sebuah router tetangganya dari tabel LSA.
tabel LSA terupdate, maka SPF algoritma akan mempelajari dan menghitung jumlah metrik yang dibutuhkan untuk mencapai tujuannya. Informasi ini akan digunakan untuk mengupdate routing table. Routing table akan berubah jika ada router yang mati. Karena link state menggunakan triggered update, maka tidak perlu menunggu selama waktu tertentu untuk mengupdate tabel routing. Jadi ketika jaringan mengalami perubahan, link state akan langsung mengupdate tabel routingnya. Setiap routing akan menghitung jarak terpendek ke router yang lain dengan SPF untuk membentuk tree. Untuk mencapai router yang sama, setiap router mempunyai tree yang berbeda. Yang tergolong link state adalah OSPF. Lalu ada protokol dynamic routing. Protokol routing maksudnya adalah protokol untuk merouting ya. Routing protokol digunakan oleh router-router untuk memelihara atau mengupdate isi dari tabel routing untuk menentukan jalur atau path yang dilalui oleh sebuah paket melalui sebuah internetwork. Contoh dari routing protokol ada RIP, IGRP, EIGRP, dan OSPF. Ini sama seperti yang tadi ya, yang sudah kita pernah bahas tentang RIP, silahkan dibaca nanti kembali. Ya, juga IGRP juga sudah kita bahas. Lalu OSPF juga sudah kita bahas. Ya. Ini sama ya, seperti yang kemarin. Ini adalah cara untuk memasukkan IP di dalam packet tracer. Ini adalah langkah-langkah yang harus kalian kerjakan nantinya ya. Seperti ini. Nih, seperti ini. Oke, sekian tentang KD7 dari saya. Ya, kita nanti akan langsung masuk lagi ke KD8. Oke, untuk KD7 ini mohon kembali dicek ya untuk ketika kalian menginput ataupun mengkonfigurasi si router ataupun PC-nya. Jika salah, kemungkinan ada typo yang ditulis atau yang diketik ya. Jadi silahkan dicek lagi huruf besar kecilnya, itu bisa berpengaruh. Oke, sekian dari saya. Sekian pertemuan kita di di KD7. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.